Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Ayat-ayat yang akan kita bahas adalah ayat 87 sampai dengan 91 tentang sikap orang Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah. Ayat-ayat tersebut menjelaskan sikap orang-orang Yahudi terhadap rasul-rasul, serta pendustaan dan pembunuhan mereka kepada sejumlah rasul. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh? Berikut ini masih merupakan uraian tentang pelanggaran-pelanggaran Bani Israel. Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, agar dengan membacanya, kamu selalu ingat kandungan perjanjian itu, namun kamu tetap saja melupakannya. Tidak saja menganugerahkan Taurat, kami juga telah susulkan berturut-turut setelahnya, yakni sepeninggal Nabi Musa, dengan rasul-rasul yang silih berganti, datang memperingatkan kamu, dan memperbaharui tuntunan agar selalu sesuai dengan perkembangan masyarakat, seperti Nabi Daud, Sulaiman, hingga Yahya. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam penjelasan-penjelasan, yakni bukti-bukti kebenaran yang sangat jelas, seperti kemampuannya atas izin Allah mengembalikan penglihatan orang buta, menyembuhkan berbagai penyakit, menghidupkan orang mati, dan mengungkap berita-berita gaib, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, yaitu malaikat Jibril yang datang dengan wahyu-wahyu ilahi berupa kitab Injil. Karena sikap mereka terhadap para nabi dan rasul sangat tidak wajar, maka mereka dikecam dalam bentuk pertanyaan. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu, yang diutus Allah, membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri dengan sangat angkuh, lalu sebagian kamu dustakan, seperti Nabi Isa dan Nabi Muhammad, dan sebagian kamu bunuh, seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, dan sebagian yang lain hendak kalian bunuh, seperti Nabi Muhammad. Terbayang betapa licik orang-orang Yahudi, Bani Israel, yang diceritakan sifat-sifatnya dalam ayat-ayat di atas. Banyak dalih yang mereka kemukakan, banyak juga kalimat bodoh yang mereka ucapkan. Dari situ, dapat ditarik pelajaran bahwa kecerdasan akal seseorang tidak selalu menuntunnya kepada perilaku yang baik, terutama bila kecerdasan itu tidak disertai kemantapan iman. Ingatlah pula, wahai orang-orang Yahudi, sikap kalian yang sesat dan berdosa terhadap Musa dan rasul-rasul yang kami utus setelahnya kepada kalian. Kami utus Musa dan kami datangkan Taurat kepadanya. Kami utus setelahnya beberapa rasul, termasuk diantaranya Isa putra Maryam, yang kami berikan mukjizat dan kami kuatkan dengan Roh Al-Kudus, yaitu Jibril, penyampai wahyu yang terpercaya. Ketika datang salah seorang mereka kepada kalian dengan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, kalian angkuh dan enggan untuk mengikutinya. Lalu beberapa orang dari mereka kalian dustakan, dan sebagian yang lain kalian bunuh. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Dan mereka berkata, dalam rangka menolak risalah Nabi Muhammad, hati kami tertutup karena tidak dapat memahami apa yang engkau sampaikan, atau karena hati kami sudah penuh dengan pengetahuan sehingga tidak lagi butuh bimbingan. Allah menegaskan, tidak, sebenarnya mereka bukannya tidak dapat memahami dan bukan pula sudah pandai, tetapi mereka berkata demikian karena kedurhakaan yang sudah mendarah daging dalam diri mereka. Maka Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka. Tetapi sekali lagi, Al-Quran tidak menyatakan mereka semua ingkar atau kafir,
sedikit sekali mereka beriman. Begitu juga sikap kalian terhadap Rasul kami, Muhammad penutup nabi-nabi. Ketika ia mengajak memeluk Islam, kalian mengatakan, hati kami benar-benar tertutup, hingga menghalangi suruhanmu untuk menembusnya. Hampir-hampir saja kami tidak mengerti sama sekali apa yang kamu serukan. Tetapi sesungguhnya hati mereka bukan seperti apa yang mereka kira. Mereka sebenarnya angkuh dan lebih mengutamakan kesesatan daripada petunjuk. Maka Allah melaknat mereka karena kekufuran mereka dan melemahkan keyakinan serta keimanan mereka. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Selain membuktikan kebohongan ucapan mereka sebelum ini, ayat di atas juga menunjukkan keburukan lain Bani Israel, yaitu menolak Al-Quran. Penolakan tersebut sungguh aneh dan tidak berdasar sama sekali. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari sisi Allah, yang kandungannya membenarkan apa yang ada pada mereka, menyangkut kedatangan seorang nabi yang sifat-sifatnya sudah mereka ketahui, mereka tetap mengingkari nabi itu. Sedangkan sebelumnya, yakni sebelum kedatangan nabi itu, mereka memohon kemenangan mereka atas orang-orang kafir yang menjadi musuh-musuh mereka. Tetapi ternyata setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, yakni menyangkut kitab suci Al-Quran, Nabi Muhammad dan sifat-sifat beliau, mereka lalu mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Dan ketika Rasul kami datang dengan membawa Al-Quran, yaitu kitab yang diturunkan Allah untuk membenarkan Taurat yang diturunkan kepada mereka sebelumnya. Sementara mereka mengetahui melalui Taurat kebenaran yang ada dalam Al-Quran, mereka mengingkarinya dengan sikap membangkang dan iri, karena Rasul yang datang kepada mereka bukan dari bangsa mereka, Bani Israel. Padahal sebelumnya, jika terjadi bentrokan dengan orang-orang musyrik dalam peperangan atau perkelahian, mereka mengatakan bahwa Allah akan menolong mereka dengan mengutus Nabi terakhir yang disebut sebagai kabar gembira dalam kitab mereka. Sifat-sifatnya sesuai dengan sifat-sifat Muhammad. Ketahuilah bahwa laknat Allah akan menimpa orang-orang yang membangkang dan ingkar seperti mereka. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menangguh kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Mengecam perbuatan mereka yang disebutkan dalam ayat yang lalu, Allah berfirman, sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya, yaitu menukar kebahagiaan abadi dengan kenikmatan duniawi dengan cara mengingkari, yakni terus-menerus menutupi kebenaran, apa yang diturunkan Allah berupa wahyu melalui nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Mereka mengingkari bukan karena tidak tahu kebenarannya, tetapi karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya, yaitu kenabian kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya yang paling wajar. Dalam hal ini, Nabi Muhammad. Karena itulah wajar jika mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, yaitu murka Allah karena kedengkian dan karena kedurhakaan, termasuk keingkaran mereka terhadap Nabi Isa. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Alangkah buruknya apa yang mereka lakukan dengan menjual diri dengan sikap lalim dan permusuhan. Mereka condong kepada bangsa mereka dengan hawa nafsu dan kefanatikan, sehingga mereka ingkar terhadap apa yang kami turunkan. Mereka membalas dendam terhadap bangsa lain yang diberi anugerah oleh Allah dengan mengirimkan rasul dari golongan mereka. Mereka juga mengingkari kekuasaan Allah bahwa Dia memiliki hak mutlak untuk menurunkan anugerahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu, mereka mendapatkan kemurkaan yang berlipat ganda
disebabkan kekufuran, keingkaran, dan kedengkian mereka. Bagi orang-orang kafir seperti mereka, siksa yang pedih dan menghinakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal, Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Dan kedurhakaan mereka lainnya adalah bahwa apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, yakni Al-Quran, melalui Nabi Muhammad. Mereka menjawab, kami hanya akan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab lain yang diturunkan sesudah Taurat. Padahal Al-Quran itu adalah kitab yang benar-benar mencapai puncak hak, yaitu kebenaran dalam segala seginya. Al-Quran itu adalah kitab yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yang pernah disampaikan oleh Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Untuk menolak pernyataan mereka, Allah berfirman, katakanlah kepada mereka, Nabi Muhammad, jika benar kamu hanya percaya kepada apa yang diturunkan kepada kamu, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Secerdik apapun orang-orang Yahudi berargumen dalam rangka menolak kebenaran, tetap saja kedok mereka akan terungkap. Ketika diajak mengikuti ajaran Al-Quran, mereka menolak dan menegaskan hanya akan mengikuti ajaran Taurat. Faktanya, mereka bukan orang-orang yang taat dan patuh kepada para nabi mereka. Bahkan beberapa dari nabi-nabi itu mereka bunuh. Inilah yang tersembunyi di dalam diri mereka. Tetapi mereka selalu beralasan di hadapan makhluknya tentang keengganan mereka untuk beriman kepada Al-Quran ketika diperintahkan untuk beriman. Alasan itu adalah bahwa mereka tidak akan beriman kecuali kepada apa yang diturunkan kepada mereka saja, dan mereka akan mengingkari yang lain. Mereka sebenarnya berdusta ketika mengaku bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Taurat. Sebab mengingkari Al-Quran yang membenarkan apa yang ada di dalam Taurat sama artinya dengan mengingkari kitab mereka sendiri. Juga karena mereka telah membunuh nabi-nabi yang menyuruh kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Pembunuhan nabi-nabi ini adalah bukti yang paling kuat tentang ketidakimanan mereka terhadap nabi-nabi itu.